Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menganalisis rasio laporan keuangan dari Bank BTPN Syariah, laporan tahunan pada tahun 2019 dengan laporan tahunan pada tahun 2018. Sebelum menuju pada perhitungan dan analisis rasio laporan keuangan di BTPN Syariah, terlebih dahulu kita mengetahui profil dari BTPN Syariah. BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan, yaitu PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang merupakan bank umum non-devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN pada 30 Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Nasional Tbk sejak Maret 2008. Kemudian di spin-off dan bergabung ke BTPN Syariah pada 14 Juli 2014. Produk dari BTPN Syariah antara lain tepat tabungan, tepat deposito, tepat tabungan platinum, tepat tabungan rencana, rekening tabungan jamaah haji, tepat giro, dan kredit. Selanjutnya, rasio-rasio yang digunakan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Rasio yang digunakan NPM, NOM, ROA, dan ROE. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan current ratio, quick ratio, dan FDR. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio yang digunakan adalah debt to equity ratio. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio yang digunakan adalah FAT dan ATO. Yang kelima, rasio efisiensi. Rasio efisiensi atau biaya merupakan rasio yang dapat diukur dengan rasio BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional bank. Rasio yang digunakan adalah BOPO. Selanjutnya, bagaimana perhitungan dan analisa rasio laporan keuangan di BTPN Syariah? Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Yang pertama, NPM. NPM adalah rasio profit margin, dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih per pendapatan bersih kali 100%. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus pada tahun 2019 hasilnya 31,59% dan pada tahun 2018 dimasukkan dan 2018 hasilnya 29,11%. Analisanya yaitu pada BTPN Syariah NPM di tahun 2018 untuk setiap satu pendapatan usaha tingkat profitnya sebesar 29% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 31%. Artinya,
Tingkat laba yang dihasilkan di tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya ada NOM atau Net Operating Margin, atau juga biasa disebut dengan rasio rentabilitas bank. NOM ini harus dijaga kestabilannya, sehingga apabila NOM itu rendah, maka tingkat rentabilitas juga akan ikut rendah, yang berarti bahwa keuntungan yang diperoleh itu akan kecil. NOM ini menggunakan rumus laba operasional dibagi pendapatan bersih dikalikan 100%. Kemudian dimasukkan pada angka-angkanya sehingga diperoleh nilai NOM pada Bank PTPN Syariah di tahun 2018 adalah sebesar 37,78%, yang berarti dari setiap Rp1 itu pendapatan bersih, maka perusahaan akan memperoleh tingkat keuntungan sebesar 37,78%. Sedangkan nilai NOM PT Bank PTPN Syariah pada tahun 2019 itu adalah sebesar 42,20%, yang berarti dari setiap 1% pendapatan bersih, maka perusahaan akan memperoleh tingkat keuntungan sebesar 42,20%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan Bank PTPN Syariah untuk menghasilkan laba bersih di tahun 2019 itu akan lebih baik dibandingkan pada tahun 2018. Lalu ada ROA atau Return on Asset. Ini merupakan bentuk paling mudah dari analisis rasio profitabilitas, di mana menghubungkan laba bersih atau pendapatan bersih dengan total aktiva di neraca. Ini menggunakan rumus laba bersih dibagi aset dikalikan 100%. Kemudian dimasukkan angka-angkanya dan diketahui bahwa di tahun 2018 kemampuan PTPN Syariah dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya menunjukkan persentase sebesar 8%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9%. Artinya, tingkat laba yang dihasilkan di tahun 2019 itu lebih baik dibandingkan dari tahun 2018. Kemudian ada ROE atau Return on Equity. Ini merupakan rasio yang paling umum untuk mengukur hasil pengembalian atas investasi pemilik modal. Adalah hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersih atau aktiva bersih atau modal. ROE ini menggunakan rumus laba bersih dibagi modal dikalikan 100%. Sehingga dapat diketahui bahwa di tahun 2018 kemampuan PTPN Syariah dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional itu menunjukkan persentase sebesar 25%. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba yang dihasilkan di tahun 2019 ini lebih baik dibandingkan dari tahun 2018. Yang selanjutnya merupakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Dalam mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, terdapat beberapa rasio yang dipergunakan, di antaranya yaitu current ratio. Current ratio sendiri merupakan rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara aktiva lancar dengan utang jangka pendek. Rumus current ratio sendiri yaitu kas plus penempatan di BI dan bank lain dibagi utang lancar dikali 100%. Perhitungan current ratio pada laporan keuangan PTPN Syariah tahun 2019 yaitu 194,49%, pada tahun 2018 yaitu 192,42%. Di tahun 2018, kemampuan PTPN Syariah dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya menunjukkan persentase sebesar 192%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 194%. Artinya, terjadi peningkatan di tahun 2019 dan dikatakan lebih bagus. Yang kedua yaitu quick ratio.
Quick ratio merupakan hasil perbandingan antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dengan total kewajiban jangka pendek. Rumusnya yaitu kas dibagi utang lancar dikali 100%. Perhitungan quick ratio di tahun 2019 yaitu 35,53% dan pada tahun 2018 yaitu 23,80%. Artinya, terjadi peningkatan di tahun 2019 sebesar 12% dan dikatakan jauh lebih bagus. Yang ketiga yaitu FDR atau Financing Deposito Ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar penarikan kembali dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Rumus dari FDR yaitu total pembiayaan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Di tahun 2018, persentase FDR sebesar 0%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 30%. Dilihat dari sisi likuiditas, keduanya bagus karena persentase di bawah 95%. Artinya, dalam BTPN Syariah terdapat banyak idle cash. Sedangkan jika dilihat dari sisi bank, keduanya masuk kategori sehat, tetapi ada kemungkinan opportunity cost-nya. Yang selanjutnya itu ada hutang lancar. Rumusnya, akun liabilitas segera sampai akun hutang pajak pada laporan keuangan bank syariah dijumlahkan. Untuk hutang lancar BTPN Syariah sendiri, pada tahun 2019 itu senilai Rp2.1.953. Dan maaf, untuk tahun 2018 itu pada penjumlahannya terdapat kesalahan penulisan, seharusnya Rp1.745.852. Artinya terjadi peningkatan hutang lancar di tahun 2019 sebesar Rp256.101. Selanjutnya itu total dana pihak ketiga. Rumusnya, kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Di tahun 2018, dana pihak ketiga BTPN Syariah itu menunjukkan persentase sebesar 27%. Sedangkan di tahun 2019 itu persentasenya hanya 25%. Artinya ini terjadi penurunan yang mungkin diakibatkan oleh berkurangnya kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya pada BTPN Syariah. Selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Dalam rasio solvabilitas ini terdapat debt to equity ratio atau DER, yang mana menunjukkan jaminan yang diberikan modal sendiri atas utang yang diterima oleh perusahaan. Rumus DER adalah total hutang plus dana syirkah temporer dibagi total modal dikali 100%. Di tahun 2018, kemampuan BTPN Syariah dalam membayar hutang menggunakan modalnya itu menunjukkan persentase sebesar 201%, sedangkan di tahun 2019 itu persentasenya sebesar 185%. Artinya terdapat penurunan sebesar 16%. Tetapi meskipun begitu, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena kalau di rasio DER ini tuh semakin kecil persentase yang ditunjukkan, artinya semakin baik untuk perusahaan. Pada rasio aktivitas itu terdapat FAT atau Fixed Asset Turnover. Ini merupakan kemampuan mengukur penggunaan dana yang terdapat pada harta tetap. Contohnya itu seperti pabrik dan peralatan. Rasio FAT ini berguna untuk mengevaluasi aktivitas secara efektif guna meningkatkan penjualan. Rumusnya adalah total pendapatan dibagi aset tetap bersih dikali 100%. Nah, untuk tahun 2018 itu kemampuan aset tetap BTPN Syariah dalam menciptakan penjualan tinggi menunjukkan persentase sebesar 944%. Sedangkan di tahun 2019 itu persentasenya sebesar 943%. Karena ini menurun 1% di tahun 2019, artinya dapat disimpulkan bahwa penjualan di tahun 2018 itu lebih baik. Selanjutnya ada total asset turnover, yaitu perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan, di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. Rumusnya yaitu kas dibagi utang lancar dikali 100%.
Perhitungan total aset turnover pada laporan keuangan BTPN Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 29,9%, sedangkan di tahun 2018 sebesar 28,74%. Di tahun 2018, kemampuan aset BTPN Syariah dalam menciptakan penjualan tinggi menunjukkan persentase sebesar 28%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 29%. Artinya, terjadi peningkatan dan penjualan di tahun 2019 lebih baik bila dibandingkan di tahun 2018. Kemudian ada biaya operasional pendapatan operasional bank, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rumusnya yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Perhitungan biaya operasional pendapatan operasional bank pada laporan keuangan BTPN Syariah tahun 2019 yaitu sebesar 46,26%, sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 13,29%. Di tahun 2018, biaya operasional pendapatan operasional bank BTPN Syariah sebesar 13%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 46%. Artinya, tingkat efisiensi kinerja operasional BTPN Syariah di tahun 2018 jauh lebih efisien karena biayanya semakin kecil. Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan di atas, apabila dilihat dari rasio profitabilitas dan likuiditasnya, kinerja keuangan BTPN Syariah di tahun 2019 lebih baik daripada di tahun 2018. Dilihat dari rasio solvabilitasnya berdasarkan perhitungan debit to equity ratio, terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 16%, namun tidak menjadi masalah karena semakin kecil persentase yang ditunjukkan, artinya semakin baik untuk perusahaan. Sedangkan dari rasio aktivitas dapat dilihat dari perhitungan fixed asset turnover, terjadi penurunan di tahun 2019, yang artinya penjualan di tahun 2018 lebih baik. Kemudian dari perhitungan total asset turnover, terjadi peningkatan di tahun 2019 sehingga tingkat penjualan lebih baik bila dibandingkan pada tahun 2018. Dan yang terakhir, dari perhitungan rasio efisiensinya, perhitungan biaya operasional pendapatan operasional bank BTPN Syariah tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019, yang artinya tingkat efisiensi kinerja operasional BTPN Syariah jauh lebih efisien. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum